warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, siang ini kita tetap semangat dan Ustadz akan terus berdoa biar kalian tetap sehat, keluarganya juga sehat, pokoknya semuanya sehat sehingga nanti ketika kita masuk setelah pandemi ini berlalu, kita bisa masuk seperti semula dan bisa merasakan yang itu tadi anak-anak. Wis, bayangkan kalau di Mbak Hikmah itu ada makanan seperti itu, jadi ada variasi lain. Ya tapi besok aja kalau masuk itu ya. Nah anak-anak, hari ini Ustadz akan bahas tentang Asmaul Husna. Kalau di buku kalian itu di halaman 32 ya. And kalau di LKS halaman berapa ini ya? 19 ya. Di halaman 19, kalau di buku 32. Itu kamu buka dua-duanya dan siapkan stabilo atau pensil atau apapun yang untuk nanti dicoret bawahnya, gitu ya. Alhamdulillah anak-anak, pembelajaran kita sudah 30% dari semester 1. Itu artinya kita sekarang sudah lama sekali pembelajaran via daring atau PJJ anak-anak ya. Dan Ustadz bersyukur kalian tetap bersemangat. Kenapa? Karena dengan semangat saja yang membuat kita itu terus tetap ikut pembelajaran ini. Dan kalau kalian tahu Asmaul Husna itu adalah nama-nama Allah yang indah ya. Asmaul Husna itu nama-nama Allah yang sebelumnya kita belajar tentang sifat-sifat Allah lah. Asmaul Husna ini anak-anak ada 99. Ustadz putarkan videonya ya. Oh iya, untuk videonya Ustadz insya Allah Ustadz akan tayangkan, tapi tidak bisa hari ini. Sama nanti reviewnya juga tentang Asmaul Husna. Ini video yang lain tapi tentang Asmaul Husna. Mungkin ada yang sudah pernah lihat ya. Ini kecilnya sashimi ya ini ya. Ini loh. Iya. Lucu ini. الوكيل القوي المتين الولي
Al-Rabi', An-Nur, Al-Hadi, Al-Badi', Al-Baqi, Al-Warith, Ar-Rashid, Al-Sabur, Al-Baqi, Al-Warith, Ar-Rashid, Al-Sabur. Jalan. Nah, itu anak-anak ya. Itu mungkin sudah banyak yang kenal ya. Banyak yang sudah muter. Yang kucingnya namanya siapa itu tadi? Ada yang tahu? Pupus Kanopus. Wah, Pupus Kanopus. sip. Pupus Canopus. Berarti sudah ini ya. Itu yang selalu diputar Maryam itu. Jadi Pupus Canopus sama yang perempuan namanya Iva. Ustadz ini nggak muter di TV, tapi ada di ini loh. Apa? Hafiz itu loh, Hafiz Quran yang apa namanya TV segini itu dipegang, itu kan ada gitu Iya. Aku punya. namanya. Yang paketan itu ya Ustaz. Mas Hafiz. Aku punya tapi udah rusak. Ada VCD-nya itu. Ustazah punya waktu kecilnya Kaisah. Cepat belajarnya itu. Ya anak-anak, jadi itu beberapa hal. Ustadz, kok langsung Al-Haq sampai Al-Muhyi, Ustadz? Nah, di Asmaul Husna itu anak-anak kalau kalian perhatikan, itu sejak kelas 1, itu kalian kan sudah dicekoki Asmaul Husna. Kok dicekoki? Ya bahasanya kalian diajari tentang Asmaul Husna dari kelas 1, dari pertama Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, dan lain-lain itu ya. Nah, giliran di kelas 4 memang kalian itu dikasih namanya Al-Haq. Kok jauh Ustadz? Iya memang kelas 4 gitu. Nanti kelas 5 ada, kelas 6 ada. Jadi diusahakan, nah memang saat kalian SD itu sudah tuntas 99 Asmaul Husna. Gitu anak-anak. Nah di dalam Asmaul Husna, saya akan menegaskan lagi, kenapa sih kita kok disuruh belajar Asmaul Husna? Agar kita itu lebih mengenal Allah anak-anak. Siapa Allah yang menciptakan kita? Itu di dalam Al-Quran itu ada tuh untuk menegaskan ya. Di dalam Al-Quran surah 20 ayat 8, Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna. Nah, aku berlindung kepada Allah yang maha agung, kepada wajah keliru. Artinya itu tadi yang atasnya ya di bukunya. Dialah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah. Kenapa kok kita harus menyembah Allah? Yang pertama alasannya karena kita itu diciptakan Allah. Terus yang kedua wujud syukur ya. Kenapa kita harus menyembah Allah? Kita bersyukur karena telah diciptakan. Kita kan nggak minta, ya kita nggak minta dan kita diciptakan, kita bersyukur gitu. Terus yang selama ini kita sampai detik ini tetap bernafas, tetap hidup, itu karena Allah sudah menjamin kita. Apa itu rezekinya? Ya Allah bisa ngasih kita itu kesempatan juga belajar di SDMM. Tidak semua loh anak-anak kita anak-anak seusia kalian itu bisa menikmati sama dengan kalian. Kemungkinan itu ada yang pengen belajar di sini SDMM, tapi berhubung waktu itu indahnya terlambat atau rezekinya orang tuanya waktu itu ada keperluan lain, akhirnya tidak bisa belajar seperti kalian. Jadi kalian di sini bersyukur Allah ngasih kesempatan lebih buat kalian untuk menuntut ilmu kayak gitu. Nah, bayangkan kalau Allah tidak ngasih kesempatan, bisa-bisa kalian bangun tadi pagi, itu, loh Ustadz, kok dingin banget Ustadz? Oh, nggak nyapa Ustadz ya, nanti nyapa kan tiru sekalian. Jadi, kok dingin banget? Ternyata kalian itu dimandikan orang di kanan kiri kalian, loh, sudah meninggal. Kenapa? Ya karena itu tadi, kalau Allah sudah mencabut nikmat kalian, maka ya sudah kembali. Makanya ciri-ciri orang meninggal itu sukanya dia itu ngantuk. Kok ngantuk sih Ustadz? Makanya Ustadz itu bingung masuk kok ngantuk. Ciri-ciri orang pengen meninggal itu yang pertama ngantukan, yang kedua suka tidur. Ya, katanya malaikat, aduh anak ini zoom-zooman ngantuk, zoom-zooman tidur, terus sholat tidur, sholat ngantuk, disuruh ngapa-ngapain capek. Katanya malaikat, wah ini mungkin anak ini kepingin cepet nang ke akhirat paling.
Kok sukanya tidur? Kenapa anak-anak? Karena tidur itu sesungguhnya orang itu belajar untuk meninggal tapi sebentar. Nah, berarti orang yang sering tidur, dikit-dikit tidur, dikit-dikit tidur, berarti belajar untuk meninggalnya itu sudah ahli. Nah, akhirnya sama Allah, wes, silakan diberangkatkan saja. Makanya kan dikit-dikit jangan ngantuk, jangan tidur. Dikirain nanti malaikat, oh ini anak ini sudah ahli untuk belajarnya, sudah pas, berarti kurang PH-nya. PH-nya apa? Yaitu menuju ke alam barzah gitu ya. Jadi jangan dikit-dikit tidur lah. Namanya menuntut ilmu, thalabul ilmi itu pasti yang pertama capek, ya, yang kedua bosen, yang ketiga males dan lain-lain. Kenapa? Karena setan itu tidak mau kita itu mendapat pahala sebesar jihad fisabilillah. Sekarang jihad fisabilillah perang kan tidak ada. Makanya jihad fisabilillah itu seperti thalabul ilmi, menuntut ilmu itu pahalanya sangat besar. Makanya setan itu tidak mau kalian dapat pahala yang besar, akhirnya dibuat ngantuk lah, dibuat males lah, dibuat capek lah. Nah, kata Imam Syafi'i anak-anak, ketika seseorang tidak mau merasakan capeknya belajar, ya, terus bosannya belajar, dia itu tidak akan menerima manisnya apa? Manisnya hasil belajar. Seperti apa manisnya? Seperti melon. Kayak gitu ya. Jadi anak-anak, kita di sini apapun yang kita rasakan ditahanlah. Kenapa? Karena sabar itu nanti hasilnya luar biasa. Karena Allah itu akan meninggikan derajat seseorang ketika orang itu berilmu. Nah, gitu. Jadi ketika orang berilmu, Allah itu meninggikan beberapa derajat di samping kanan kiri kalian. Kalian akan disegani, akan dihormati. Nah, dipandang luar biasa pokoknya. Kenapa? Karena Allah yang berjanji itu. Masuk di pertama yang kita pelajari di halaman 32 yaitu al-haq. Al-haqqu, ya. Al-haqqu yang artinya yang maha benar. Yang maha benar. Nah, silakan digarisbawahi. Al-haqqu yang maha benar di paragraf kedua, yang maha benar. Oke. Jadi ketika banyak orang yang berkata gini, ya, kebenaran hanya milik Allah, gitu ya. Kebenaran hanya milik Allah. Kesalahan atau kekilafan itu hanya milik diri kita pribadi. Jadi memang Allah itu al-haq anak-anak. Allah itu yang maha benar. Apapun kebenaran datangnya dari Allah. Makanya seseorang ketika berbuat benar itu senang. Kenapa? Karena fitrahnya manusia itu adalah kebenaran. Tapi ada dua loh. Selain kebenaran juga apa? Kekeliruan atau kesalahan. Jadi orang juga cenderung berbuat salah. Kenapa? Kok cenderung berbuat salah? Karena dibisiki setan. Makanya kita itu ketika kita sering berwudu, suci kan anak-anak, setan itu gak berani mendekat gitu. Akhirnya ketika seseorang berbuat salah, sudah terlanjur salah, orang itu bingung, galau, gundah gulana, ya kepikiran banget gimana nanti kalau ketahuan, gimana nanti kalau dihukum, kalau dimarahin gitu. Jadi orang bersalah itu pasti gerak-geriknya itu bingung ya. Diajak ngomong dia itu matanya menghadap kemana, tidak berani menatap orang yang nanyain dan lain-lain. Nah, makanya Raihan, your video is freezing. Raihan, why are you freezing? Okay. Maybe open aplikasi the other windows. Yes. Oke, Mas, ya. Selanjutnya al-wakil. Di paragraf kedua juga artinya yang maha memelihara. Memelihara siapa? Makhluknya. Kenapa kok Ustadz sebut makhluk? Kalau Ustadz sebut macam-macamnya makhluk kan ada banyak ya. Manusia, ada jin, ya, ada malaikat, ada tumbuhan, hewan, benda-benda langit, benda-benda bumi dan macam-macamnya itu ya. Jadi yang memelihara makhluk. Apa Ustadz contohnya Ustadz? Jadi semuanya itu sudah diatur anak-anak. Ya. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Hadid itu sudah diatur, bahkan daun yang jatuh dari pohon itu Allah sudah mengatur itu. Nah Ustadz,
bagaimana dengan aku yang manusia yang sempurna? Nah, pasti sudah diatur. Rezeki kita sudah diatur. Ya. Jadi Allah itu memberikan segala sesuatu itu hidup, asalkan dia hidup pasti Allah yang merawat. Sudah disediakan makannya. Ustaz, kok ada orang-orang yang di jalan-jalan itu saya tidak makan Pak, saya tidak makan deh selama 5 hari, kayak gitu gimana? Nah, ada pembedanya anak-anak. Ketika Allah ngasih rezeki kepada seseorang, itu digambarkan Ustaz gini. Contoh nih, kalian itu sekarang sudah misalkan nih, jam 11:15. Teng, gitu ya. Oh, kalau kalian itu besok kelas 4 itu jam ini. Jam setengah 1 atau jam 12:15 setelah datang dari masjid, kalian itu ke sekolahan. Nah, waktu itu langsung ada pengumuman bahwasannya kita harus ke dining room untuk makan siang. Nah, gitu. Allah sudah menyediakan rezeki itu siang itu, makan, minum, buah dan lain-lain. Ternyata kita itu merasa nggak enak badan. Terus kita itu merasa males. Timbang makan capek, tak ke atas aja, aku tak duduk. Akhirnya apa? Allah sudah ngasih rezeki tapi kita yang nggak mau. Gitu. Ada juga gini, karena usahanya. Ada misalkan ya pohon mangga, besar pohonnya. Wah, misalkan di depan SDMM itu adalah pohon mangga yang sangat besar, buahnya lebat. Nah, akhirnya ada Mas Nabil, Mas Zidan, Mbak Gea itu pengen ngambil mangga itu. Akhirnya karena Mas Nabil itu badannya agak gimana gitu ya, aku agak males misalkan nih, aku tak mau duduk diem aja di bawah pohon mangga, barangkali ada pohon mangga yang jatuh, nanti bisa tak ambil, tak makan. Terus karena Mas Zidan ini badannya ramping, akhirnya dia naik mangga itu dengan enak, culit gitu sampai atas, dan dia mau bawa satu karung, satu karung untuk misalkan mangga itu bisa 100. Nah, terus Mbak Gia ini, aku tak bawa gocek rek, bawa alat untuk ngambil itu sama bawa kresek. Nah, akhirnya dari 3 ini, siapa yang dapat paling banyak? Mas Zidan ya. Karena apa? Karena dia bawanya 1 sak. Nah, cukup 100 mangga. Mbak Gia mungkin dapat 10. Kenapa? Bawa kresek tok. Lah Mas Nabil nggak bawa apa-apa. Nunggu telpokane mangga, nunggu di atas gini. Mana ya yang jatuh? Nggak ada yang jatuh. Sekali jatuh, kena kepalanya semaput. Ya sudah, nggak dapat apa-apa. Nah, itu ibarat rezeki anak-anak. Ketika Allah sudah ngasih rezeki kepada kita itu sama, tapi cara mengambil kita, usaha kita berbeda, maka hasilnya juga berbeda. Karena Mas Zidan itu paket lengkap, naik, ini. Akhirnya dapatnya paling banyak. Begitu juga kita itu belajar anak-anak. Kita sebagai pelajar, tugas pelajar adalah belajar, tidak ada yang lain. Ya. Kenzi. Belajar. Kenzi fokus. Kenzi. Where is Kenzi? Sashimi, where are you? Sashimi. Sashimi dia bawa meja. Sashimi. Nah, wajahnya dilihatkan di layar. Nanti kalau tidak ada orangnya, Ustazah Vita anggap tidak masuk loh ya. Ayo, Kenzi juga fokus sayang. Kenzi. Fatir, where are you? Ya, continue Ustaz Nazar. Oke, thank you. Jadi anak-anak, usaha itu adalah yang mempengaruhi hasilnya. Jadi semakin besar usaha kalian, maka semakin besar pula hasil yang kalian dapatkan. Ustadz, misalkan kalau aku sebagai pelajar, bagaimana tugasku belajar? Maka ketika kalian hanya mengandalkan pembelajaran dari sekolah saja, contoh bukunya hanya 2, itu kalian ya dapat buku itu. Tapi ada anak khusus. Aku sebelum pembelajaran, aku harus searching nih di Google misalkan, bagaimana sih Asmaul Husna dan lain-lain. Akhirnya anaknya ada nilai plus, lebih tahu lebih dulu daripada yang lain. Itu namanya usaha. Terus aku pengen ada tambahan lagi, aku beli buku agama Islam yang lain. Aku pengen nambah lagi, aku tanya-tanya dulu sebelumnya. Nah, dengan cara-cara itu berarti usahamu itu semakin banyak, maka hasilnya juga semakin banyak. Ketika kita cuma duduk diam, nanti nunggu Ustadz Nazar aja jelaskan. Gitu kan? Nah, misalkan
tiba-tiba internetnya trouble gimana? Nggak jadi dapat apa-apa ya, kayak gitu tadi. Semakin banyak usaha, semakin banyak yang kita dapat. Berarti orang yang kaya, orang yang ini itu bagaimana? Bagaimana Ustadz? Apakah dia karena imannya itu tinggi kepada Allah? Enggak. Kenapa? Karena urusan dunia berbeda dengan urusan akhirat. Semakin orang itu kaya berarti usahanya semakin tinggi. Di samping orang itu berikhtiar dan bertawakal kepada Allah, tapi juga usahanya tinggi anak-anak. Gitu ya. Jadi kalian sebagai pelajar berarti kalau pengen pintar di atas rata-rata teman kalian, misalkan yang juara 1 belajarnya 10 jam sehari, kalian bisa pintar dengan cara belajarnya harus di atas 10 jam gitu. Jadi kalian harus lebih sedikit dari teman kalian yang pinter itu. Tanyain teman kalian yang juara 1. Nabil, nah, Mas Nabil ya yang juara 1 kemarin kelas 3 ya. Belajarnya berapa jam sehari? Aku belajarku 20 jam Ustadz. Wis, gak tidur tak 20 jam. Kalian harus lebih belajarnya lebih tinggi. Gitu caranya. Jadi ketika kalian itu yang lainnya pada tidur, kalian belajar. Yang lainnya pada main, kalian belajar, ya. Itu caranya. Ketika kalian ingin pinter, harus berbeda dengan yang pada umumnya. Jadi nggak boleh diratakan aku tenang-tenang aja karena masih SD. Ya lebih baik kan ketika kita besar jadi tenang-tenang. Kecil kita ya buat serius, besarnya wis aman. Kenapa? Karena ketika kita kecil itu bersalah, nggak ada yang mempermasalahkan. Kenapa masih anak-anak belajar? Tapi wis besar salah itu memalukan. Gitu ya. Kita masuk sekarang al-qawiyu. Waktunya tinggal dikit ya. Nanti ini nggak sampai habis anak-anak, nanti Ustadz sambung lewat video ya. Al-Qawi itu yang maha kuat. Itu ada kisah Samson. Samson itu kalau ada filmnya dulu di Indonesia. Samson itu orang yang kuat. Dia itu pokoknya bisa ngangkat beban yang lebih berat daripada dia. Terus dia itu juga nggak mempan ditembak. Tapi ternyata ketika rambutnya itu dipotong gondol anak-anak. Terus rambut ketiaknya itu dicukur, itu dia jadi lemah gitu. Nah ternyata itu ada nak di kisah di zaman dahulu namanya itu ada di buku kalian halaman 35 Sam'un al-Ghazi. Namanya Samson itu Sam'un al-Ghazi. Tuh. Nah mungkin itu anak-anak yang bisa Ustadz sampaikan. Insya Allah nanti Ustadz sambung di Google Classroom kalian untuk review Asmaul Husna dan juga video tentang Asmaul Husna. Insya Allah next week kita akan belajar tentang kitab-kitab Allah dan juga hari akhir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz lu belum salam. Itu tadi salamnya anaknya Ustadzah. Ikali kok ma'assalamah. Thank you anak-anak. See you next time and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you to Ustadz Nazar. Thank you, Ustaz Nazar.